tepian aliran Sungai Batanghari yang membelah kota Jambi berdiri sebuah kawasan yang telah menjadi saksi perjalanan sejarah masyarakat Jambi selama puluhan bahkan ratusan tahun. Tempat itu adalah Pasar Angso-II, sebuah pasar tradisional yang tidak hanya menjadi pusat perdagangan tetapi juga bagian penting dari identitas masyarakat Jambi. Pasar Angso-II masih dikenal sebagai pasar terbesar dan tersibuk di Provinsi Jambi. Sejarah Pasar Angso-II, kita perlu melihat perkembangan kota Jambi yang sejak dahulu tumbuh sepanjang Sungai Batanghari. Sungai ini merupakan jalur transportasi utama masyarakat Jambi pada masa lalu. Berbagai hasil bumi, hasil hutan, hasil pertanian, dan kebutuhan masyarakat diangkut melalui sungai menggunakan perahu dan ketek. Karena letaknya yang strategis di pinggir sungai, kawasan Angso-II berkembang menjadi tempat bertemunya para pedagang dan pembeli dari berbagai daerah. Nama Angso-II memiliki makna yang sangat dekat dengan budaya masyarakat Jambi. Dalam bahasa Melayu, Jambi, kata Angso berarti angsa, sedangkan Duo berarti dua. Nama ini berasal dari legenda rakyat berkembang secara turun-temurun mengenai dua ekor angsa yang diyakini pernah muncul di kawasan tersebut. Walaupun kisah ini lebih banyak hidup dalam tradisi lisan masyarakat, nama Angso-II kemudian melekat kuat dan menjadi identitas kawasan perdagangan yang terkenal hingga sekarang. Sejarah dan tata ruang kota Jambi. Perkembangan kawasan Pasar Angso-II telah berlangsung sejak awal abad ke-20. Kawasan ini mengalami perubahan bentuk, fungsi, dan tata ruang seiring pertumbuhan kota Jambi. Pada masa kolonial Belanda, aktivitas perdagangan mulai terpusat di kawasan tepian Sungai Batanghari karena memudahkan distribusi barang dari daerah dalam maupun daerah pesisir. Pasar menjadi bertamunya pedagang dari berbagai latar belakang, mulai dari pedagang lokal, pedagang Melayu, hingga pedagang dari luar daerah. Memasuki masa kemerdekaan Indonesia setelah tahun 1945, Pasar Angso-II semakin berkembang bertemu penduduk hingga Jambi, menyebabkan kebutuhan masyarakat meningkat. Pasar ini menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan pokok seperti beras, ikan, sayur-sayuran, rempah, pakaian, hingga peralatan rumah tangga. Setiap hari ribuan orang datang untuk melakukan aktivitas jual beli. Pasar tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah, tetapi juga menjadi ruang sosial tempat masyarakat bertemu dan berinteraksi. Pada dekade 1970-an hingga awal 2000-an, Pasar Angso-II mengalami masa kejayaan sebagai pusat ekonomi rakyat. Banyak masyarakat menggantungkan hidupnya di pasar ini. Ada seorang pedagang, yaitu Bapak Soekardi, penjual nanas. Beliau sudah 9 tahun berjualan di Pasar Angso-II. Dia mengalami ada pengurangan pemasukan dan pengeluaran dalam setiap penjualannya. Bapak jualan di sini sudah berapa lama? Kurang lebih 9 tahun. Kalau zaman sekarang dengan awal Bapak jualan tuh ada perubahan Pak di sini tuh dulu lebih ramai dulu ke sekarang Pak? Jauh, Jauh. tapi dah ramai dulu daripada sekarang. Ibaratnya 60% ya, 40% yang kerja. Wah, berarti ini udah termasuk sepi ya Pak? Udah jauh. Jauh. Tadi tadi malam kan hujan tuh. Biasanya tuh kalau yang biasa sering belanja di sini tuh orang-orang daerah sini atau gimana Pak? Orang Kelangan bermacam-macam lah, ada dari Nusa, dari Panjang, Lambung, Ini dari jauh-jauh sini Pak? Bayung, malah ada dari Martungan. Setelahnya Om tahu di sini yang nanas kan tahu Oh. daerah. Jadi kalau untuk pemasaran itu banyak. Penjualan Rupiah tuh sejak tahun berapa yang terasa nih Pak?
lebih kurang dari 2 tahun. Dari 2024. Ini kan 2026 kan. Iya. Itu kira-kira penyebabnya itu apa, Pak? Kendalanya ini harga naik tetap stabil dengan penjualan. Nah, harga barang naik terus penjualan susah. Kalau kan jualan Lebih banyak orang yang membutuhkan. oh, kan jualan di sini kan udah kayak yang kios-kios. Nah, itu bayar atau gimana, Pak? Bayar. Oh, bayar. Kami bayar di bulan. Oh, bayar ya, Pak? Bayar. Bayar itu ke Kantor. Oh, ke kantor. Itu per hari atau Per bulan. dan kisaran sebelum ramai sama sekarang kan jadinya agak jauh. Penghasilan lebih banyak dari Iya lebih banyak. Ibaratnya kemarin bawa 1.000 habis, sekarang bawa 500 habis. kan jauh ya. Jauh. Biasanya penghasilan sampai 800 sehari ini paling sedikit. Banyak bisa. Bawa 800. Biasanya kalau bawa 2.000 paling 200. Ini bawa 800 paling habis 400. Ini boleh dikata dari jam 11 jam 12. Jam 12 sudah setengah 11. Semua 12 jam. Itu dari jam berapa? Hah? Jam 11? Oh, kalau datang pagi itu jam berapa? Bukan pagi, tengah malam, setengah 12 malam sekarang. Berarti pasar nih setengah malam tuh udah mulai ramai. Nah, di sini pasarnya jam 9 sudah ramai. Cuma kalangan tuh, kalau kalangan tuh sekitar jam 2. Jam 2, jam 1, itu setengah 2 itu kalangan. Lagi yang dari Merlung, Lambur Dalam, Lambur Tengah itu jam 2 sudah ngambil nanas. Cuma ibaratnya gitu, dulunya ngambil 40 biji, sekarang ambil 20 biji, jadi separuh hilang. Masalahnya di sana juga penjualan susah. Ibaratnya 1 hari di sana biasanya habis, sekarang 2 hari baru habis. Jadi orang itu malam ini datang, malam besok tak datang lagi, malam besok lagi baru datang. Misalnya malam Rabu, malam Jumat baru datang. Setiap hari kegiatan sehari habis. Nah, kalau pasar nih sore ada tutupnya atau enggak? 24 jam. 24 jam. 24 jam. Ada tutup. Seiring berjalannya waktu, aktivitas perdagangan yang semakin ramai membawa berbagai tantangan. Jumlah pedagang terus bertambah sementara kapasitas pasar lama semakin terbatas. Kondisi yang pasar yang padat, sempit, becek saat hujan serta kemacetan lalu lintas di kisaran kawasan pasar menjadi masalah yang sering dikeluhkan masyarakat. Pasar Angso 2 tetap menjadi tujuan utama masyarakat karena harga barang yang relatif terjangkau dan pilihan produk yang sangat lengkap. Memasuki era modern, pemerintah mulai memikirkan solusi untuk meningkatkan kualitas pasar. Pada tahun 2014, pemerintahan Kota Jambi bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun pasar Angso 2 baru. Pembangunan ini bertujuan menciptakan pasar tradisional yang lebih modern, bersih, aman, dan nyaman tanpa menghilangkan fungsi utamanya sebagai pusat ekonomi rakyat. Pembangunan sebagai pusat ekonomi rakyat berlangsung selama beberapa tahun hingga akhirnya selesai pada tahun 2017. Kehadiran pasar Angso 2 baru membawa perubahan besar bagi aktivitas perdagangan. Bangunan yang lebih modern dilengkapi dengan kios yang tertata rapi, fasilitas parkir yang lebih luas, sistem keamanan yang lebih baik serta lingkungan yang lebih bersih. Perubahan ini memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli yang beraktivitas di setiap harinya di pasar. Di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern dan minimarket yang semakin banyak, bermunculan pasar Angso 2 tak mampu bertahan. Salah satunya alasannya adalah hubungan sosial yang terjalin antara pedagang dan pembeli. Budaya tawar-menawar, interaksi langsung, serta kedekatan sosial menjadi ciri khas yang tidak ditemukan di pusat perjalanan modern. Selain sebagai pusat ekonomi, kawasan Angso 2 juga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Lokasinya yang berada di
Setelah melewati berbagai perubahan zaman, Pasar Angso Dewa tetap berdiri sebagai simbol semangat masyarakat.